Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyebut akan memeriksa Kapolres Solok Selatan dalam kasus ditembaknya Kasat Reskrim Kompol Anumerta Rianto Ulil. Kapolres Solok Selatan diduga juga menjadi target penembakan oleh pelaku AKP Dadang Iskandar. Menurut Kapolda, Kapolres seharusnya mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan bawahannya. Sebagai komandannya langsung, Kapolres Solok Selatan seharusnya mengetahui kegiatan anak buahnya. Juga Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Sudah berapa orang diperiksa, Pak? Jenazah Kasat Reskrim Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar dimakamkan dengan upacara kedinasan Polri di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut penembakan dilatar belakangi persoalan tambang ilegal yang kasusnya ditangani oleh korban. Isak tangis sang ibu tidak terbendung saat jenazah Kompol Anumerta Rianto Ulil hendak dimakamkan secara kedinasan Polri di Taman Makam Siri Nafase, Makassar. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, dan dihadiri oleh sejumlah keluarga, kerabat, hingga perwakilan Polda Sumatera Barat. Tembakan salvo menandai turunnya jenazah ke liang lahat, sekaligus menjadi tanda penghormatan terakhir kepada korban. Keluarga Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar menyatakan seluruh pihak keluarga merasa sedih, marah, dan kecewa atas kehilangan Rianto Ulil. Keluarga korban meminta kasus diusut secara transparan. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Untuk memastikan proses penyidikan prosedural dan transparan, Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiotomo mendatangi Polda Sumbar. Kompolnas menemui tersangka penembakan AKP Dadang Iskandar dan mendengar laporan penanganan kasus dari Kapolda Sumbar dan pejabat teras Polda Sumbar. Arief menyebut Kompolnas belum akan melebar ke motif dari penembakan yang diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Yang jelas sekarang proses penyidikan sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga karena tersangka adalah anggota Polri aktif, ini secara simultan, secara paralel kita akan melaksanakan sidang kode etik kepada yang bersangkutan. Kita ini sekarang fokus kepada dua hal penting, yaitu penanganan penyidikan dari perkara penembakan itu sendiri, kemudian perkara kode etik. Propam Polda Sumbar akan menggelar sidang etik terhadap AKP Dadang Iskandar yang terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Ancaman maksimalnya itu pemberhentian dengan tidak hormat. Polda Sumatera Barat membenarkan motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dilatar belakangi oleh kasus tambang ilegal. Direktur Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan menyebut pelaku marah kepada korban karena mengabaikan permintaan untuk membantu rekannya yang ikut ditangkap oleh korban dalam penertiban tambang ilegal galian C. Motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan. Usai menembak korban, pelaku AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri kepada polisi. Saat ini polisi masih mendalami sejauh mana keterlibatan pelaku dalam kasus tambang ilegal di Solok. Tim Liputan, Kompas TV.